satu apa dokumen kebijakan ya, untuk menata kembali setelah kami ikuti sistem-sistem informasi untuk rekapitulasi yang sebetulnya bukan hal baru, tetapi itu sudah diterapkan, dicoba, diperkenalkan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Hanya saja modelnya ada atau tipenya terus berkembang sesuai dengan kajian keperluan dan perkembangan teknologi. Ya. Nah, untuk kali ini, tahun 2021, kami sudah memulainya dan bisa dilihat di dalam kertas kebijakan yang kami buat bersama, International IDEA. Ya. Nah, pada intinya, ya, teknologi itu penting dan bisa membantu di dalam penyelenggaraan pemilu, apalagi pemilu yang model kayak kita ini, yang besar dan rumit ya gitu. Nah, jadi kita perlu punya teknologi untuk membantu kerja ini gitu ya. Nah, jadi faktor meringankan pekerjaan itu menjadi satu hal yang bisa kita dapatkan gitu. Kemudian meminimalisir kekeliruan-kekeliruan begitu ya. Teknologi seharusnya bisa membantu itu. Jadi eh, kalau teknologinya membaca catatan-catatan atau hasil dari penghitungan suara, ya seharusnya itu dia bisa membaca dengan lebih akurat. Ya. Kemudian mempercepat proses rekap. Kita tahu pemilu kita itu pemilihannya atau rekapitulasi perolehan suara itu tahapnya berjenjang dan di dalam pemilu itu lebih dari 1 bulan gitu ya, dalam pilkada itu hampir 2 minggu gitu ya. Ini bisa lebih cepat sebetulnya, ya, teknologi bisa membantu. Kemudian juga efisiensi ya, dari proses rekap ini. Dan itu terkait juga bukan hanya waktunya, tetapi biayanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang penting adalah dengan adanya teknologi itu bisa kita lihat semuanya sebetulnya. Yang termasuk yang salah bisa kita koreksi. Yang mau melintir-melintir karena ini pemilu ya, maklum aja deh, ada semua ingin menang, padahal tempatnya terbatas kan kira-kira gitu. Jadi ada yang mau melintir-melintir dari melalui teknologi yang kemudian dibuka, gitu ya, itu bisa dijaga manipulasi itu jangan sampai terjadi. Gitu. Kalau toh ada yang coba-coba bisa kelihatan. Gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang sangat penting di dalam penggunaan teknologi, termasuk penggunaan Sirekap. Tetapi apa yang terjadi gitu kan? Mestinya kita semua bisa mengikuti dengan jelas, dengan cepat, yang keluar angka-angka yang justru bikin membingungkan kita semua gitu. Bagaimana bisa eh, per TPS itu suaranya ya paling tinggi hanya 300-an kan gitu, kecuali yang TPS yang spesial gitu ya, yang memang dibuat lebih dari 300 di tempat-tempat tertentu. Tetapi standarnya 300. Kok ada gitu yang suaranya totalnya sampai 400, bahkan ada sempat yang lebih dari 1 juta gitu ya. Nah, jadi ini justru malah menimbulkan ke apa eh, kebingungan dan sekaligus kita aja menjadi curiga gitu kan. Nah, jadi kepercayaan juga menjadi persoalan yang terganggu. Padahal di dalam penyelenggaraan pemilu itu ya kita harus bisa ciptakan kepercayaan sehingga kita bisa dapatkan satu pemilu yang eh, legitimate ya, punya legitimasi gitu ya. Nah, jadi itu terjadi di Sirekap kemarin ya. Kemudian juga lambat gitu ya dan bahkan akhirnya ditutup
ya. Coba dicek itu pada tanggal 5 Maret ya kalau tidak salah ya. Padahal proses rekapitulasi itu masih berlangsung. Penetapan hasil itu tanggal 20 Maret ya. Ditutup gitu. Nah, yang seharusnya sebetulnya ya diperbaiki gitu ya, bukan malah ditutup gitu ya. Karena apa? Sebetulnya semua ini ada manfaatnya yang tadi saya sampaikan dan dan merupakan tugas sebetulnya dari KPU. Coba dicek di dalam PKPU-nya bahwa Sirekap itu ya digunakan, bukan ditutup. Sirekap itu yang membantu, alat bantu untuk proses rekap berjenjang. Jadi untuk mengecek apakah rekap-rekap manual yang disusun bersama itu sudah sesuai atau tidak. Ya kalau toh ada kekeliruan dikoreksi, kan begitu. Nah, sehingga kita pun kalau ini terus dibuka, bisa mengecek satu persatu bahkan. Tetapi begitu ditutup, pihak luar, masyarakat sipil misalnya yang berminat atau kami di NetGrid itu dengan grup atau koalisi Jaga Suara 2024, ya nggak bisa juga akhirnya mendapatkan data ini untuk kemudian kami totalkan secara persis dan dibandingkan dengan hasil rekap yang bertingkat itu. Nah, itu tidak mungkin lagi kami lakukan karena sistem ini ditutup, tidak dituntaskan. Ya. Nah, di dalam proses sirekap yang berlangsung itu, gitu ya, salah satu faktor yang apa membuat eh, kacau gitu ya, tidak berhasil menunjukkan angka-angka yang memang korek betul dibaca oleh sistemnya karena memang ada persoalan verifikasi ya. Nah, jadi di dalam desain alternatif yang kami susun selama ini itu seharusnya tidak langsung ya hasil bacaan sistem itu dipublikasikan. Jadi kalau ada yang keliru-keliru sampai tingkat nasional pun kalau ada yang keliru itu harus ada proses ceknya gitu. Ada flagnya menandakan ini keliru dan kemudian harus dikoreksi. Nah ini kelihatannya menjadi faktor yang membuat si rekap ini gagal gitu ya. Nah kemudian di bagian kanan di sini saya mencoba menjelaskan sistem alternatif yang kami susun ini sebetulnya ada juga bagaimana kita mempublikasikan dan itu juga di portal publikasinya juga dibagi dua bahkan dibuat saluran tersendiri, akses tersendiri untuk media massa ya supaya bisa dapat langsung dan juga kantor-kantor atau perwakilan partai politik sebagai peserta pemilu. eh, Mbak Rike sebagai apa anggota DPR gitu ya. Cerita kan di beberapa portal dia bilang, "Saya beli tuh katanya C1-nya gitu." Loh, ini si rekap ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para caleg. Jangankan peserta pemilunya ya, caleg pun seharusnya bisa. Walaupun dia tidak dapatkan langsung di lapangan karena itu haknya dari partai politik sebagai peserta pemilu, Bawaslu, ya. Tetapi caleg itu bisa kalau memang si rekap ini berhasil mempublikasikan semua secara akurat dan lengkap gitu. Nah, jadi menunjukkan lagi sebetulnya kegagalan dari sistem ini gitu ya. Jadi sekedar contoh saja manfaat yang akhirnya tidak bisa diciptakan oleh si rekap kita gitu ya. Nah, di dalam kami membangun sistem alternatif yang kami mulai kaji dan eh, simpulkan, walaupun sampai hari ini terus melihat perkembangan kami mencoba menyempurnakan kembali gitu ya ide ini.
itu terlihat. Jadi bahwa sistem verifikasinya itu sudah disiapkan gitu. Jadi kalau ada pembacaan dari TPS-TPS ya, itu tidak otomatis. Jadi akan terlihat dan kemudian kalau ada kekeliruan itu diperbaiki dulu ya dan kemudian baru dipublikasikan gitu. Dan jadi ini elemen penting sekali gitu. Nah, bagaimana dengan Sirekap? Nah, ini kami duga banyaknya data-data anomali itu yang memang sistemnya tidak mampu membaca dengan akurat, tetapi mekanisme verifikasinya juga tidak berjalan baik. Ya. Nah, yang terakhir di dalam kita menyiapkan sistem itu mesti jelas apa bagaimana alur ya persiapan sistem itu dibuat. Ya. Ada peta jalannya gitu. Nah, kami tidak meyakini kemarin dan ini terbukti dengan hasilnya bahwa itu dilakukan dengan apa lengkap jauh-jauh hari untuk sirekapnya gitu. Nah, sejumlah hal sebetulnya. Yang pertama tentu memastikan teknologi ini bisa digunakan dengan baik oleh eh, para penggunanya, usernya ya. Yang paling bawah tentu petugas KPPS kan. Tetapi kita mendengar betul di lapangan, nanti mungkin kalau ada teman KPU yang hadir di sini bisa bercerita gitu, mereka ya kesulitan untuk bisa memotret, mengirim datanya begitu ya. Ini datanya udah dikirim, nggak ada tanda, ini sudah terkirim, terus dia ragu, dia kirim lagi misalnya begitu kan. Jadi sistem ini belum betul-betul disiap sehingga para penggunanya juga bisa menggunakannya dengan baik, gitu, dengan paham. Ya. Nah, kemudian juga kita harus pastikan bahwa itu bisa eh, digunakan dengan baik dengan uji-uji tes-tes ya yang bertahap. Apakah ini dilakukan oleh KPU di Sirekap yang lalu itu kami tidak meyakini dilakukan secara thorough, secara lengkap ya. Eh, Kemudian juga tes-tes lain tentang ke apa keunggulannya gitu ya. Ada penetration test, ada load test ya terkait dengan ketahanan jaringan, kekuatan keamanannya dan seterusnya. Itu seharusnya semua itu dilakukan. Kita ingat kemarin begitu ada persoalan semua orang mendesakkan untuk diuji ya. KPU tidak mampu menjelaskan bahwa sebetulnya Sirekap itu sudah di tes secara lengkap dari awal misalnya. Eh, Baru pada presentasi di sengketa di Mahkamah Konstitusi, saksi dari pengembang Sirekap ini mengatakan kan bahwa ya oh ini sudah dites oleh BSSN ya. Eh, Padahal itu sudah rame gitu. Tapi kan kita juga tidak tahu persis apakah hasil pengujian itu dan apakah semua hasilnya sudah oke untuk bisa diteruskan atau justru banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan apakah itu sudah diperbaiki gitu. Jadi kita tidak tidak mengetahui persis sebetulnya kesiapan Sirekap ini sehingga banyak persoalan yang terjadi. Itu yang kita alami ya. Nah, jadi kami menyimpulkan bahwa sistem yang dibuat ini dalam hal ini Sirekap itu sebetulnya belum
siap, ya, em, dan itu mepet, mepet akhirnya begitu, yang mengakibatkan hasilnya tidak seperti yang diharapkan, punya banyak masalah. Nah, ke depan tentu di sisa yang 4 bulan ini, tadi sejumlah poin Mas Adi Aman sudah sampaikan begitu, eh, bahkan termasuk memanage ekspektasi kita gitu terhadap Sirekap yang tinggal 4 bulan lagi. Tetapi bukan artinya ini tidak bisa ditingkatkan gitu. Dan kami dari NetGrid ya sangat mendorong ini ditingkatkan, disiapkan mulai dengan sekarang. Persoalannya seringkali dan ini terjadi di dalam pemilu yang lalu, KPU ini tidak terbuka untuk mempersiapkan Sirekap ini. Um, Hanya mengatakan sedang dipersiapkan untuk ini, untuk itu gitu. Seharusnya dibuka dan kemudian diberikan kesempatan pihak-pihak lain juga untuk mencoba dan memberikan masukan gitu. Nah, itu tidak terjadi. Mohon maaf, bukan saya ingin atau merasa sedih karena nggak diundang gitu ya. Atau kalau bisa ke depan sayalah yang diundang. Bukan begitu. Siapapun seharusnya itu dibuka kesempatan, terutama yang ahli-ahli di bidang teknologi ya gitu ya. Termasuk peserta pemilu. Kita ingat betul anggota Komisi 2 pada satu pertemuan itu mengatakan kami ini nggak pernah tahu si rekap itu akan seperti apa gitu. Dan itu saya kira udah kurang dari 2 bulan sebelum hari pemungutan suara gitu. Nah, peserta pemilu sendiri itu tidak tahu. Ini Bang Doli belum masuk ya. Oh sudah. Oh, Bang Doli, terima kasih ya sudah bergabung. Ini banyak hal yang kami ingin mendengar, Sama-sama. ya, mendengar respon Bang Doli nanti ya. Termasuk juga yang mengatakan, ah, saya dengar di salah satu pertemuan RDP-nya. Udahlah nanti saja bicara Sirekap nanti gitu. Yang kemarin aja tahu-tahu kami belum respon katanya, tahu-tahu diputuskan misalnya begitu ya. Nah, kami di NetGrid berpandangan tetap ini diperlukan, ya. Tetapi juga itu tadi dipersiapkan dengan baik dan itu butuh cukup waktu. Nah, salah satu hal yang melandasi satu penggunaan teknologi itu adalah landasan hukumnya juga harus cukup. Nah, seringkali ini yang juga katanya dikeluhkan oleh penyelenggara atau kita juga melihatnya, peraturannya itu keluarnya mepet-mepet, ya. Nah, jadi di sini ada Bang Doli, pimpinan Komisi 2, yang punya peran sebetulnya untuk bisa membantu mendorong, memastikan peraturan itu bisa selesai jauh-jauh hari, gitu ya. Nah, kalau mepet-mepet, kemudian kesulitan untuk memastikan si rekap finalnya itu akan seperti apa. Karena banyak elemen di dalam peraturan yang ada di dalam sistem ya, formulir-formulir dan seterusnya gitu. Nah, jadi itu penting juga. Gitu. Nah, saya kira para peserta sekalian, saya berhenti di sini dulu.